Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorenzus Franky dengan NIM 2203015001006. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia. Sehat adalah nikmat karunia dari Tuhan yang menjadi dasar dari segala nikmat dan kemampuan. Mensyukuri rahmat dan nikmat sehat ini tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam upaya nyata atau dalam perbuatan baik. Pembinaan mutu sumber daya manusia harus mengacu pada pengertian sehat organisasi kesehatan dunia, yang intinya menyatakan bahwa sehat sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Oleh karena itu, pembinaan mutu sumber daya manusia harus meliputi pembinaan ketiga aspek menurut pengertian WHO. Bagaimana tanggung jawab? Dengan adanya pengertian bahwa sehat yang kita miliki adalah derajat sehat, maka kesehatan kita masing-masing masih selalu dapat ditingkatkan. Memang ada batas medis biologis, yaitu batas kebugaran yang dapat dipergunakan sebagai patokan. Tetap hakikatnya seperti telah dikemukakan, kita sendirilah yang menentukan batas itu. Artinya, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkat kesehatan yang kita miliki. Apakah itu tinggi atau rendah, dan berapa tinggi atau rendah. Sehat adalah sejahtera. Makin tinggi derajat sehat kita, makin tinggi derajat sejahtera kita, dan sejahtera adalah bahagia, sebab tiada bahagia bila tiada sejahtera. Dampak dari sejahtera individu adalah sejahtera keluarga yang berdampak lebih lanjut pada sejahtera masyarakat. Bagian B, batas kebugaran atau medis fisiologis. Inilah pentingnya kehidupan bersama, pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menolong, dan pentingnya saling melayani, pentingnya kehidupan bermasyarakat, dan pentingnya kita masing-masing mampu memasyarakatkan diri, menyatukan diri kita dengan masyarakat, lingkungan kita, dan itulah yang dimaksud dengan peri kehidupan sosial. Betapa kita perlu bantuan, pertolongan, dan layanan dari orang lain, disebabkan karena kita memang tidak mampu memenuhi sendiri segala kebutuhan kita yang meliputi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun kebutuhan sosial. Bagian C, wadah kebersamaan. Kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita, yang berarti kesejahteraan paripurna diri, keluarga, maupun masyarakat. Karena kita memang tidak mungkin melepaskan diri dari kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Dalam lingkup yang lebih terbatas, kebersamaan dapat menjadi lebih bermakna bila kepada setiap anggotanya ditanamkan rasa persaudaraan. Persaudaraan dan kebersamaan saja belumlah memperhatikan kondisinya yang dinamis. Diperlukan wadah untuk mewujudkan kegiatan nyata pembinaan mutu sumber daya manusia yang bersifat saling menguntungkan secara timbal balik, saling melayani antara sesama anggota untuk dapat mewujudkan sejahtera jasmani, rohani, maupun sosial. D. Karunia Allah. Setiap orang yang sehat yaitu orang yang sejahtera lahir atau jasmani, batin atau rohani, dan sosial. Sungguhnya merupakan orang-orang yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah. Mereka harus mensyukuri dengan upaya nyata dalam lingkup kehidupan masing-masing, aktif berperan saling melayani antar sesama individu untuk menuju sejahtera sosial yang lebih baik dalam lingkup kehidupan lembaga apapun yang dan dimanapun, dengan mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan. Selanjutnya, sangat perlu dirumuskan dan dikumandangkan apa yang menjadi semboyan atau motivasi lembaga, karena
moto lembaga adalah nurani lembaga yang akan dan harus pula menjadi nurani seluruh anggota. Bagian E, pendidikan. Sasaran utama dan pertama pendidikan adalah membuat semua peserta didik menjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmani, rohani, yang meliputi aspek spiritual, emosional, dan intelektual, dan sosial, dengan menanamkan sikap dan perilaku yang mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani melalui penanaman keikhlasan yang tinggi dalam menerapkan keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai bidang pilihannya. Dengan senantiasa memohon ridho Allah, lembaga tinggi kependidikan khususnya kependidikan keolahragaan sungguh memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas demikian, karena lembaga inilah yang mempunyai akses sangat besar untuk berperan mencapai sasaran utama dan pertama pendidikan. Sekian dan terima kasih.